Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian katekes. Sebelum itu, mari kita membuka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengertian katekes. Asal kata kateketik berasal dari kata Yunani katece. Bentukan dari kata kat yang berarti pergi atau meluas, dan dari kata eko yang berarti mengemakan atau menyuarakan. Kateketik berasal dari kata Yunani katece. Bentukan dari kata ket yang berarti pergi atau meluas, dan dari kata eko yang berarti mengemakan atau menyuarakan. Jadi kata C berarti mengemakan atau menyuarakan keluar. Kata ini mengandung dua pengertian. Pertama, kata C berarti pewartaan yang sedang disampaikan atau diwartakan. Kedua, kata C berarti ajaran dari para pemimpin. Bagian pertama yaitu konsep gereja atau kelembagaan atau institusi. A. Konsep katekese gereja kuno atau zaman para rasul. Katekese adalah penyampaian ajaran Yesus bagi zaman-zaman permandian. Inti katekese para rasul tentang wafat dan kebangkitan Kristus itulah yang menjadi pokok iman. Iman akan wafat dan kebangkitan Kristus itulah yang menjadi kunci keselamatan orang Kristen atau para pengikut Kristus. B. Menurut bapak-bapak atau patris, katekese adalah pengajaran dan latihan-latihan bagi calon baptis. Sesudah zaman para rasul, pewartaan berjalan terus. Pewartaan diteruskan oleh para bapak gereja. Pewartaan para bapak gereja memperoleh peneguhan dari Rasul Santo Paulus yang menyatakan, "Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu." Dalam kitab suci, kitab 1 Korintus bab 4 ayat 15, dan kitab Filipi bab 1 ayat 21 yang menyatakan tentang bagiku hidup adalah Kristus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit, asal saja aku dapat mencapai garis finish dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada untuk memberi kesaksian tentang Injil. Dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 24. Isi pewartaan mereka selalu berpusat pada sejarah keselamatan yang terlaksana dalam Yesus Kristus. C. Konsep gereja abad Bertima dan sampai dengan abad ke-9 memunculkan istilah katekismus yang dipahami sebagai pemberian pelajaran agama kepada orang tua atau wali baptis dari anak-anak yang akan dipermandikan. D. Konsep konsili Trident. Katekese ialah penyampaian segala pengetahuan tentang ajaran gereja sebagai reaksi terhadap kaum reformis atau Luther. Gereja Katolik melalui tokoh-tokoh terkemuka, Canisius dan gelar Arminius, menerbitkan katekismus yang isinya mengenai iman, harap dan kasih, ditambah dengan sakramen-sakramen dan kebenaran-kebenaran Kristian lainnya yang merupakan pembelajaran apologetis. E. Konsep Konsili Vatikan II. Katekese ialah usaha pewartaan sabda Allah
untuk membina penghayatan iman perorangan dan iman jemaat dalam hidup sehari-hari. F. Konsep kitab hukum kanoni, kanon 773. Katekese diartikan sebagai pengajaran dan refleksi atas pengalaman hidup Kristiani. Kepada gereja dipercayakan oleh Kristus Tuhan keabsahan iman agar gereja dengan bantuan Roh Kudus menjaga kebenaran yang diwahyukan tanpa celah. Gereja juga mempunyai tugas dan hak asasi untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. Bagian B. Kongregasi untuk imam di dalam buku petunjuk umum katekesi. Merumuskan bahwa katekesi adalah bentuk pelayanan sabar yang mematangkan pertobatan awal untuk menjadikan suatu pengakuan iman yang nyata. Dalam kaitannya dengan keseluruhan kegiatan pastoral, katekesi adalah suatu bentuk kegiatan gereja yang menghantar baik komunitas maupun individu anggota umat beriman kepada kedewasaan iman. A. Konsep katekesi gereja Indonesia berpatokan pada Konsili Vatikan kedua dan menyesuaikan dengan situasi konflik yang dihadapi umat Katolik Indonesia. Maka pada pertemuan kateketik antar keuskupan kedua se-Indonesia di Klender tahun 1980 lahirlah rumusan katekesi umat yang diartikan sebagai komunikasi. Pada tanggal 29 Juni sampai 5 Juli 1980, Gereja Katolik Indonesia melalui PKI kedua memperkenalkan katekesi umat, katekesi ala Indonesia, katekesi ini merumuskan. Yang pertama, katekesi umat yang diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar menukar pengalaman iman atau penghayatan iman antar anggota jemaat. Yang kedua, dalam katekesi umat kita bersaksi tentang iman akan Yesus Kristus dengan antara Allah yang bersabda kepada kita. Yang ketiga, berkatekesi adalah umat. Peran dan keterlibatan umat dalam karya katekesi sesungguhnya menjawab pengertian gereja sebagai umat Allah. Hal ini dalam Lumen Gentium ajaran nomor 9. Yang keempat, dalam katekesi umat. Fungsi pemimpin katekesi adalah pengarah dan pemuda atau fasilitator, yaitu pelayan yang menciptakan suasana komunikatif. Yang kelima, komunikasi iman dalam katekesi umat menempatkan pesan sebagai sesama dan dalam iman yang sederhana. Mereka saling bersaksi, berdialog dalam suasana terbuka, ditandai sikap saling menghargai dan saling mendengar. Bagian kedua adalah konsep para penulis atau ahli katekesi. Penulis atau para ahli katekesi merumuskan istilah katekesi beraneka ragam. Ada yang merumuskan istilah katekesi dari sudut kata atau akar kata bahasa. Yang lain mencoba memahami dari sudut fungsi. A. Yakob Papo dalam bukunya Memahami Katekesi dalam tahun 1987 merumuskannya dari sudut bahasa. Katekesi berakar pada kata bahasa Yunani, kata C, bentukan dari kata-kata yang berarti pergi atau meluas, dan dari kata eko yang berarti menyamakan atau mengarahkan. Kata ini mengandung dua pengertian. Pertama, kata C berarti pewartaan yang sedang disampaikan. Kedua, kata C berarti ajaran dari para pemimpin. Dalam pengertian realistis, katekesi adalah segala usaha menyampaikan ajaran iman atau pengajaran gereja kepada manusia yang hidup dalam situasi komunitas. B. Menurut Dr. Marinus Terawambanua, OFM, dalam bukunya berjudul Ilmu Katekesi tahun 1991, dia mengatakan, dalam kitab suci terdapat sejumlah katekesi. Arti aslinya membuat bergema menyebabkan sesuatu bergaul. Kata katekesi ditemukan dalam Lukas bab 1 ayat 4
diajarkan Kisah Para Rasul bab 18 ayat 25, pengajaran dalam jalan Tuhan, dan Kisah Para Rasul bab 21 ayat 21 tentang mengajar, Roma bab 18 tentang diajar, 1 Korintus bab 14 ayat 11 tentang mengajar, dan Galatia bab 6 ayat 6 tentang pengajar. Dalam konteks ini, katekese dimengerti sebagai pengajaran. Jadi, katekese biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah dibaptis. C. Menurut Adolf Ruppert, SJ. Dalam bukunya Ensiklopedia Gereja, jilid kedua, halaman 203, mendefinisikan katekese berasal dari bahasa Yunani, artinya mengajar serta lisan atau memberitahukan. Menurut Pater Adolf, katekese itu pengajaran atau pembinaan dasar Kristiani, yakni iman dan perilaku Kristiani yang diberikan oleh orang tua, guru agama atau katekis. Hal yang sama diungkapkan oleh A.P. Budiono HD. Katekese berarti ingin menolong supaya dapat belajar hidup dari ini. D. Menurut Hippolytus, mengartikan katekese sebagai pelajaran agama bagi katekumen atau calon pemanggil. Dari pemahaman masing-masing pihak, baik gereja maupun kateke, dapat dirumuskan. Katekese ialah pewartaan iman, pembinaan iman yang ditujukan kepada manusia atau gereja yang hidup dalam situasi konflik dengan isi warta menyambut Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan gereja, agar orang yang mendengar dapat bertobat bersatu kembali dengan Kristus dalam gereja. B. Istilah-istilah. Terdapat berbagai macam istilah yang berhubungan dengan katekese. Istilah-istilah itu perlu diketahui agar lebih dipahami makna dan karya katekese. Pertama, katekese, usaha pengajaran atau pendidikan agama bagi calon permandian atau bagi umat. Yang kedua, kateketik, pemikiran yang sistematis dan pedagogis tentang ajaran agama bagi manusia dalam situasi konflik hidupnya. Yang ketiga adalah katekis, guru agama atau orang yang atas nama gereja menyatakan sabda Tuhan. Dan yang keempat adalah katekismus. Katekismus adalah buku yang berisikan ajaran-ajaran pokok agama atau gereja yang penting dalam bentuk tanggung jawab. Yang kelima, katekumen, calon-calon permandian yang sedang dipersiapkan dengan pelajaran agama untuk menerima permandian. Artinya katekumen ini adalah para calon baptis. Yang keenam adalah katekumena, masa persiapan atau masa pendidikan bagi calon-calon permandian. Artinya dalam setiap jenjang waktu untuk membina para calon permandian adalah namanya yaitu katekumen. Dan yang ketujuh adalah kateke, adalah orang yang ahli dalam bidang katekese. Yang ketiga, bagian C adalah katekese dalam tugas pastoral gereja. Gereja adalah himpunan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Umat Allah ini harus mengembangkan diri, khususnya dalam kehidupan imannya, dan mengembangkan dunia agar dunia menjadi lingkungan hidup yang layak. Kedua kewajiban ini merupakan tugas pastoral gereja, yakni usaha bimbingan dan pengembangan iman umat dan pelayanan atas dunia yang bertolak dari situasi konflik umat ini. Biasanya gereja mengembangkan diri dan melayani dunia melalui 5 macam usaha pastoral gereja. Kelima macam usaha itu adalah pewartaan atau katekese, ibadat atau liturgi, bimbingan khusus atau koineni, perwujudan iman dalam masyarakat atau diakonia, dan pembentukan jemaat atau koineni. 1. Pewartaan atau katekese. Katekese sebagai komunikasi iman adalah usaha untuk saling menukar pengalaman iman, meneguhkan, mengembangkan, mengarahkan serta mengajarkan kembali iman.
Jadi dalam katekesi umat harus mendengarkan dan diteguhkan oleh pengalaman iman umat dalam tradisi gereja dan dalam kitab suci. Yang kedua, ibadat atau liturgi. Ibadat adalah perayaan hidup. Dalamnya orang mengungkapkan imannya dan menanggapi karya keselamatan dari Tuhan dengan bersyukur, berterima kasih, bertobat, memohon dan memuliakan. Ibadat ini terlaksana dalam perayaan-perayaan, doa pribadi dan doa bersama, serta resmi maupun tidak resmi. Yang ketiga, bimbingan khusus atau koinonia. Bimbingan khusus atau koinonia ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memberikan bimbingan khusus bagi kelompok khusus, misalnya kerasulan kamar tamu, kunjungan keluarga dan bimbingan kelompok pelajar. Kelompok khusus yang dibimbing ini sifatnya meluas, terjangkau pada kelompok-kelompok manusia dalam masyarakat umum dan tidak terbatas dalam gereja sendiri. 4. Perwujudan iman dalam masyarakat atau diakonia. Diakonia adalah suatu bentuk pelayanan iman dengan mencairkan nilai iman yang bentuknya sangat manusiawi dan malahan profan sehingga langsung berfungsi dan berhasil dalam perkembangan masyarakat. Yang kelima, pembentukan jemaat atau koinonia. Pembentukan jemaat atau koinonia ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memperhatikan segi kebersamaan dalam jemaat, misalnya kerukunan dan kerjasama dalam umat. Contohnya setiap hari dalam kehidupan kita dalam lingkungan Kristen ini. Katekesi atau pengertian merupakan salah satu tugas pastoral gereja yang bergiat dalam komunikasi ini. Artinya juga katekesi ini sangat penting untuk kita sebagai seorang calon katekis dalam mengembangkan pengetahuan dan iman dalam lembaga yang sedang kita tempuhi. Katekesi juga menanamkan sikap dasar pada setiap orang Kristen, yakni sikap iman sehingga orang dapat lebih beribadah, menjalankan hubungan khusus, mewujudkan iman, dan mengiratkan usaha pembentukan jemaat. D. Hubungan ilmu lain dengan katekesi. Yang dimaksudkan dengan ilmu lain di sini adalah ilmu manusiawi dan teologi. Ilmu manusiawi ialah pemikiran yang mendalami diri manusia, masyarakat dan alam sekitar berdasarkan terang bukti seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan dialektika. Sedangkan teologi adalah pemikiran yang menyoroti manusia, masyarakat, dan alam sekitar menurut wahyu ilahi seperti eksegese, evangelisasi, kerigma, atau ilmu-ilmu ini mempunyai hubungan dengan katekesi. Dan baik, anak-anak, inilah materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pendahuluan dan pengertian dalam katekesi. Harapan dari guru, semoga anak-anak dapat memahami materi yang telah guru paparkan di depan dan dapat menimbulkan dan memahaminya dengan sungguh-sungguh sehingga dapat berguna bagi siswa sekalian. Dengan ini, Pak Guru menutup penjelasan atau materi yang Pak Guru bawakan pada hari ini. Sebelum kita menutup semua itu, marilah kita menutupnya dengan doa penutup. Marilah kita meninggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mendidik kami dari awal pelajaran hingga berakhir pelajaran. Sekarang kami anak-anak-Mu telah menerima materi yang telah disampaikan ke Guru. Semoga kami dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami, mengilah kami dalam naungan kasih.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi semua.